Bacaan liturgi Jumat tanggal 21 Mei 2021. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21. Pada waktu ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan, apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimin di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan, dan ia menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada Petrus sebanyak 3 kali. Hal ini menekankan tentang prasyarat menjadi seorang pengikut Kristus. Setiap hari pertanyaan yang sama diajukan kepada kita. Apakah kita mencintai Yesus? Apakah kita beriman dan setia kepadanya? Apakah kita tetap setia kepadanya saat ada banyak penderitaan dan tantangan yang harus kita lalui? Kita diundang mengikuti Dia dengan cinta. Allah sudah terlebih dahulu mencintai kita secara amat sempurna. Allah memilih jalan turun, yakni menjadi sama seperti kita dan bahkan menderita dan wafat di salib, karena Ia sungguh mengasihi kita. Dari pihak kita diminta untuk secara total memberikan diri dalam pelayanan mewartakan kabar sukacita dan keselamatan yang datang dari Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, ajarlah kami bahasa cinta-Mu, sehingga kami boleh menjadi murid putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.